Hai Dir, kali ini gue mau bahas film yang cukup mengerikan. Sempat viral juga sih di TikTok. Film ini berjudul Tax tahun 2014. Film ini menceritakan seorang psikopat yang terobsesi dengan anjing laut, sehingga dia mencari-cari korban yang akan dijadikan eksperimennya itu. Nah, siapa korbannya? Langsung aja ke alur ceritanya. Diperlihatkan dua orang yang sedang melakukan podcast di sebuah radio. Mereka adalah Wallace dan Teddy. Mereka ini sering membahas hal-hal konyol di podcast mereka. Sampai akhirnya mereka menonton sebuah video orang yang sedang memainkan samurai. Namun secara tidak sengaja samurai itu malah memotong kakinya sampai putus. Parahnya itu malah dijadikan bahan candaan untuk topik podcast mereka. Mereka mereaksi video itu dengan bilang, seharusnya anak itu gak usah bersedih, karena videonya trending loh, ditonton jutaan orang. Banyak duit dong, sambil ngakak. Singkat cerita, Wallace berinisiatif bakal ngunjungin anak itu untuk diwawancara di podcast mereka. Jadi bahan lawakan gitu deh. Mungkin bakal di roasting sama mereka tentang kebodohannya pada saat memainkan samurai itu. Di sini sebenarnya pacarnya Wallace kurang setuju karena nggak baik cari bahan jokes dari kesusahan orang lain. Tapi Wallace nggak menggubrisnya, dia tetap kekeh mau datengin anak itu. Singkat cerita, Wallace sampai di rumah anak itu. Tapi ternyata anak itu sudah meninggal karena bunuh diri. Dia udah nggak kuat dengan kehidupannya karena hidup hanya dengan satu kaki. Wallace merasa kesal. Karena udah jauh-jauh datang dari Amerika ke Kanada, malah bintang tamunya udah meninggal. Kemudian dia nelpon manajernya kalau dia nggak bisa wawancara si anak itu. Terus dia malah bilang, kenapa sih nggak nunggu 2 hari lagi matinya? Kan biar masuk konten gue dulu. Pikiran Wallace gimana ya bisa ngomong kayak gitu? Ketika dia lagi pipis di WC itu udah kayak mading sekolah. Banyak tulisan-tulisan gitu deh. Gak sengaja dia baca sebuah tulisan yang berisi kalau orang itu punya kisah yang menarik untuk di-sharing. Tapi orang itu memerlukan media untuk meliput kisahnya yang sangat menakjubkan. Wallace yang ngelihat itu langsung tertarik. Karena daripada dia pulang gak bawa apa-apa ibaratnya, setidaknya dia dapat cerita lain. Perjalanannya itu ngabisin waktu sekitar 2 jam. Dia sampai sewa mobil untuk sampai ke tujuan. Sampai di sana, dia langsung bertemu sama pria tua yang bernama Howard. Howard langsung ceritain kisahnya. Wallace juga sangat excited dengerinnya. Howard bercerita kalau dia dulunya seorang koki di kapal perang. Dulu juga pernah ikut berburu hiu. Tapi sialnya, kapal yang dia naiki itu nabrak sebuah es, dan kapal itu tenggelam. Kisahnya hampir samalah kayak kisah Titanic. Lalu si kakek itu terapung di laut yang gelap dan gak tahu itu di mana. Kemudian dia nemu pulau kecil terus ngeliat ada anjing laut. Anjing laut itu sangat baik, udah dianggap kayak orang tuanya dia. Anjing laut itu menghangatkan tubuh si kakek. Lalu saat Wallace sedang fokus dengerin ceritanya, tiba-tiba dia ngerasa pusing dan pingsan. Ternyata teh yang dia minum udah dicampur sama obat bius sama si kakek. Jadi ini pelajaran aja buat kalian, kalau datang ke tempat asing, disarankan jangan meminum sesuatu yang kita nggak tahu di dalamnya itu ada apaan. Di dalam pingsannya si Wallace ini terbayang-bayang saat-saat indah sama pacarnya. Bercanda bareng, berduaan di kamar sambil mantap-mantap. Pokoknya momen-momen indah deh. Tapi kali ini berbeda. Dia lagi berada di sebuah rumah psikopat gila. Ketika dia sadar, dia disapa oleh psikopat, lalu dikasih minum. Wallace nanya, kemarin gue kenapa ya? Ada apa? Lalu psikopat jawab, kemarin kamu tuh digigit laba-laba beracun, makanya kamu pingsan. Kaki kamu juga bengkak, tapi sudah aku obati. Lalu Wallace coba-coba gerakin kakinya. Tapi dia gak ngerasain apa-apa. Pas dia coba lihat, ternyata kakinya udah dipotong dong. Dia kaget gak percaya sama apa yang udah terjadi. Jadi memang psikopat yang ngebuntungin.
Soal laba-laba beracun itu cuma akal-akalannya dia aja. Di sini Wallace kayak kena karma gak sih? Menurut gue sih iya ya. Malam harinya pas lagi makan bareng, si Wallace gak bisa gerakin badannya karena emang udah disuntik lumpuh sama si Kopet. Wallace cuma bisa teriak-teriak aja, lalu Wallace udah sadar kalau dirinya bakal dijadiin anjing laut. Sedangkan pacar Wallace yang ada di Amerika nangis, curhat ke Teddy. Dia curiga kalau Wallace berselingkuh karena tidak ada kabar berhari-hari. Apalagi pas dia mau ikut ke Kanada, si Wallace gak mau diintilin. Kemudian dia coba menghubungi Wallace. Wallace yang udah pasrah dengan keadaan, pas denger dering HP, dia semangat lagi dan berusaha ngambil HP itu. Pas mau diangkat teleponnya udah mati. Pas ditelepon balik, pacarnya gak angkat-angkat telepon dari Wallace karena lagi dicas di kamar mandi. Akhirnya Wallace menelepon Teddy, tapi Teddy gak angkat telepon dari Wallace karena dia lagi sama pacarnya Wallace dan lagi merayunya. Cari kesempatan gitu mau rebut pacar temen yang lagi galau. Nanti dia bilang, udah jangan sedih lagi, kan ada aku. Mereka pun bercocok tanam. Keesokan harinya pacarnya ini ngeliat HP, ada panggilan tak terjawab banyak dan voice note yang isinya Wallace meminta tolong karena ada si Kopet yang mau ngerubah dirinya menjadi anjing laut. Pacarnya panik dong dan langsung cus ke Kanada bersama Teddy. Sementara itu, Wallace dipermak jadi anjing laut sama si Kopet. Dia dipotong-potong dan dijahit-jahit sesuai desain yang dirancang sama si Kopet. Gak lama kemudian, tada, Wallace sudah jadi anjing laut. Semuanya terbuat dari kulit Wallace sendiri, termasuk taring yang ada di mulutnya itu juga terbuat dari tulang betis Wallace. Wallace diikat dan diperlakukan layaknya anjing laut. Lalu dia diseret ke dalam air, disuruh berenang. Pokoknya si Kopet itu memperlakukan Wallace layaknya anjing laut beneran. Wallace yang merupakan manusia, pas masuk ke dalam air, dia merasa kesusahan, apalagi dengan tubuh barunya itu. Dia tenggelam dan di dalam air dia ngeliat ada bangke anjing laut yang lainnya yang terbuat dari manusia juga. Dia kaget dong karena ternyata bukan cuma dia yang jadi korban. Ada banyak korban sebelum dia. Di tempat lain, pacarnya dan Teddy sibuk melacak keberadaan Wallace. Mereka mendatangi polisi dan tempat penyewaan mobil, tapi hasilnya nihil. Sampai akhirnya dia ketemu sama detektif yang ngasih pencerahan. Katanya dulu dia pernah mencari tahu tentang pembunuhan berantai dalam waktu 10 tahun. Dia terus mencari kasus itu tapi gak pernah terpecahkan. Katanya mayat-mayat dari hasil pembunuhan itu selalu dalam keadaan aneh. Kaki yang dipotong dan tangan yang dijahit ke badan, terus mulutnya dipasang taring panjang, kayak seperti anjing laut. Makanya sekarang dia mau mengungkap kasus ini bersama mereka berdua. Di sisi lain, si Kopet bercerita kepada Wallace kalau dia sangat mencintai anjing laut yang pernah menyelamatkan hidupnya. Lalu Wallace dikasih makan ikan. Mau gak mau Wallace memakannya, walaupun itu mentah, karena dia sangat lapar. Si Kopet merasa senang karena Wallace sudah semakin mirip dengan anjing laut. Di hari berikutnya, Wallace diajarin berenang sama si Kopet. Sambil bercerita, ternyata dulu waktu si Kopet terdampar, dia terpaksa membunuh anjing laut yang menyelamatkan hidupnya. Lalu dia memakan anjing laut itu untuk bertahan hidup. Sehingga si Kopet ini merasa bersalah seumur hidupnya dan ingin membuat anjing laut dari manusia yang akan diberi nama Mr. Tux. Sementara itu, mereka bersama detektif mulai mencari dan menelusuri jejak Wallace. Dia ngeliat mobil Wallace yang tercebur ke dalam air dan diduga dibuang dengan sengaja. Detektif itu mengambil senjata karena dia tahu psikopat itu berbahaya. Ketika mereka udah menemukan tempat persembunyian psikopat, mereka mendengar suara teriakan-teriakan aneh dari dalam rumah itu. Ternyata itu adalah suara Wallace dan psikopat yang lagi bertarung. Psikopat memakai kostum anjing laut. Mereka bertarung layaknya anjing laut beneran. Psikopat berkata, kalau dulu anjing laut yang dia bunuh tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan dirinya. Dan sekarang Wallace harus bertarung. Kalaupun Wallace menang, itu tidak akan pernah menjadi manusia.
Perkataan itu membuat Wallace marah. Wallace menusuk si Kopet dengan taringnya itu berkali-kali. Tapi dari ekspresi si Kopet kelihatan merasa lega karena dia sudah gak merasa bersalah lagi. Dan akhirnya Mr. Tuck sudah membalas apa yang telah dia lakukan dulu. Akhirnya si Kopet itu pun mati. Gak lama kemudian mereka datang. Pacarnya kaget ngelihat kondisi Wallace yang sudah bukan manusia lagi. Seketika detektif ingin membunuhnya karena gak tega ngelihat Wallace yang sudah menjadi monster seperti itu. Tapi hal itu dihentikan oleh pacarnya. 1 tahun berlalu. Pacarnya dan Teddy datang ke sebuah kebun binatang tua. Dan oh my god, Wallace dimasukkan ke kebun binatang. Kemudian pacarnya memberikan ikan segar kepada Wallace. Dan di situ pacarnya dan Teddy sudah semakin intens. Wallace cuma bisa ngeliatin mereka dari bawah. Dan gak bisa berbuat apa-apa. Kasian banget sih Wallace. Kalau gue jadi dia, mendingan mati kelaparan daripada jadi monster dengan banyak penderitaan. Film pun berakhir.